Maria Pratiwi. Terima kasih loh Mbak Maria sudah hadir bersama kami di Jax. Terima kasih, sama-sama. Nah ini jika diminta untuk mendeskripsikan, mungkin orang udah banyak yang tahu kalau Mbak Maria ini adalah musisi. Tapi kalau diri sendiri mendeskripsikan, siapa sih Maria Pratiwi itu? Kalau aku adalah seorang gadis yang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk siapapun yang ada dekat aku. Oh, that's sweet. Nah, dari sekian banyak alat musik, kenapa jatuh cintanya sama alat musik yang namanya harpa? Kenapa nggak yang lain? Yang pertama itu pastinya karena suaranya kalau aku. Yang kedua karena bentuknya yang unik dan elegan dan nggak biasa. Yang ketiga karena alat musik ini adalah alat musik yang nggak ada habisnya. Kenapa nggak ada habisnya? Karena aku merasa di harpa ini aku belajar sesuatu yang baru dan itu setiap hari. Tapi apa sih, apa yang dirasa ketika memainkan harpa tuh rasanya gimana? Rasanya pastinya sih tenang. Terus udah gitu apa ya, jiwanya kayak berada di sesuatu titik yang di luar imajinasi kali ya. Cuman itu kalau kita udah bisa sama satu lagu gitu, jadi aku bisa masuk di dalam dunia itu, di dalam dunia lagu itu gitu. Cuman kalau misalnya kita belum bisa itu kayak struggle-nya tuh berat banget sih gitu. Jadi kayak aduh kok ini kayak gini aja kok kayaknya nggak bisa gitu. Kayak banyak hal yang mempengaruhi sampai aku tuh makanya harus berusaha semaksimal mungkin supaya untuk menghasilkan satu bunyi itu bisa seindah bentuknya gitu. Tapi memang ada darah seniman, maksudnya darah musisi gitu dari kalau keluarga. Darah seniman dari mana bakatnya? Mungkin kalau darah seniman itu aku sendiri juga bingung karena dari orang tua sendiri nggak ada yang belajar musik ataupun desain ataupun art apapun gitu. Cuman kalau aku dan adik aku kita sama-sama bergerak di bidang art dan bidang musik gitu, dan banyak saudara-saudaraku juga yang seperti itu. Jadi aku rasa mungkin dari darah nenek moyang sebenarnya ditambah lagi dengan kemauan ya dan bakat juga yang kita pupuk dari kecil gitu, sehingga kita sampai di satu poin di mana kita terus mau menggali itu. Tapi waktu kecil itu mainin alat musik apa? Waktu kecil gimana sih Maria kecil ini memang sudah bergelut dengan alat musik gitu? Kalau aku dari kecil, mamaku memang sudah memasukkan aku ke les privat untuk musik gitu ya. Pertama itu mulai dari organ dulu. Jadi kecilnya mainnya organ pertamanya. Mainnya organ yang bisa sambil nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu kan. Terus udah gitu baru dia bilang lebih serius lagi deh, jangan yang cuma nyanyi-nyanyi, nari-nari. Ya udah akhirnya dimasukin lah aku bisa ngambil piano, katanya biar lebih serius gitu kan. Dan aku bisa main di sekolah gitu. Dan jadi waktu itu juga orang tua mengizinkan aku gitu untuk mengambil alat musik sebenarnya apa aja. Cuman kenapa piano? Karena aku jadi bisa belajar baca not dulu sih, gitu. Nah abis itu baru deh aku coba-coba yang lain kayak gitar, flute juga pernah. Cuman sebentar, jadi ini dari kecil udah bisa banyak main alat musik ya? Iya. Berapa alat musik sampai sekarang yang bisa dimainkan? Kalau yang benar-benar bisa sih sebenarnya hanya harpa dan piano ya. Cuman kalau misalnya yang sudah dicoba itu mungkin kurang lebih 6 alat musik, termasuk biola, gitar, flute. Iya. Cuman yang lainnya aku tidak terlalu tertarik, jadi aku tapi fokus bisa di sana. Kan? Iya. Kalau dikasih biola bisa. Iya, bisa bunyi. Bisa bunyi lah. Iya. Oke, ini katanya pernah belajar musik di London ya. Itu gimana? Coba ceritain dong sedikit. Jadi waktu aku ngambil kuliah itu pendidikan pertama aku adalah sebagai seorang musisi juga, yaitu aku ngambil S1 bidang musik. Terus pada saat itu aku pengen sekali untuk melanjutkan kuliah gitu, tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu masih jarang ya ada yang S2, bahkan kayaknya nggak ada gitu S2 untuk bidang musik. Nah waktu aku lulus kuliah itu aku masih les harpa ini sebenarnya. Nah begitu aku sempat mengajar di sebuah university, aku memiliki keinginan lebih gitu. Aku kayaknya nggak pengen sampai di sini aja, pengen lanjut lagi S2. Akhirnya aku apply untuk mengambil pendidikan S2 di London, di University of London. Iya, dan diterima di sana. Aku mengambil jurusan harpa yang which is sangat jarang sekali gitu masih ada di Indonesia, dan aku juga sangat bersyukur dan mungkin sangat beruntung kali ya kok bisa diterima juga, padahal aku juga tidak mendalami ini sebagai pendidikan formal aku yang pertama gitu. Nah waktu ngambil kelas di London tuh ada berapa anak yang ngambil kelas harpa? Hanya aku sendiri.
Jadi waktu kuliah, berapa semester waktu itu di London? Di London itu kita hitungannya kan per musim, sorry. Per musim itu kita 4. Jadi ada 4 musim. 4 musim berapa Iya. lama? Waktunya setahun? Setahun. Dalam masa belajar 1 tahun, Iya. anak muridnya cuma 1? Iya, yang Harpa. Cuman kan ada pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi aku juga ketemu teman-teman lain dari kelas lain. Gak hanya itu doang. Kalau enggak nanti aku bisa jadi memiliki dunia sendiri ya. Kalau misalnya kayak bisa dengan ngomong Harpa. sama Harpanya. Ini Mbak Maria ini adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master of Music in Harp Performance dari Goldsmiths University of London. Iya. Sampai dapat gelar itu? Aku waktu itu memang mencari sebuah pendidikan formal yang bisa sampai ke pendidikan master kalau bisa gitu kan. Awalnya memang bukan di Harpa, tapi aku memang jatuh cinta sama Harpa. Cuman tadinya karena pendidikan formal aku yang pertama adalah piano, tadi aku mau melanjutkan piano. Cuman dari aku memilih pendidikan, jalur pendidikan, aku memilih guru, itu tuh seperti diarahkan gitu ke arah Harpa. Dan akhirnya aku bertemu juga dengan profesor aku di London, dia sangat mendukung aku dan dia tuh yang mati-matian membuat aku seperti aku sekarang ini gitu. Jadi segala macam teknik dia mau ajarkan meskipun kita kuliahnya 1 tahun, tapi aku bisa di sana join dengan orkestra sana dan aku bekerja dengan orkestra di sana sampai aku lulus kuliah, bahkan ditambah 4 bulan sampai visa aku habis. Gitu. Jadi orang-orang sana entah kenapa sangat baik sekali kepada aku. Jadi aku diberi kesempatan juga untuk audisi. Aku juga waktu itu sempat menang di Grad Hall Competition yang itu aku bertanding dengan seluruh negara. Dan ya yang menang adalah satu dari Indonesia, yaitu aku, satu orang Indonesia pertama juga dan orang Asia pertama juga karena kita nggak pernah, mereka menyebutkan tidak pernah menampilkan orang Asia di sana. Terus teman-teman aku yang join juga pada kaget juga kan kenapa aku juga bisa menang, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi pastinya aku berusaha semaksimal mungkin dan itu pasti didukung dengan guru-guruku, dengan orang-orang bahkan sampai administrasi di sana tuh mereka semua tuh baik banget sama aku. Iya baik karena Baik cuma banget. satu-satunya. Iya, satu-satunya. Iya. Bahkan aku dulu kalau latihan kan setiap hari Senin sampai Minggu. Itu Senin sampai Sabtunya aku latihan biasa starting from 2 PM. Jadi dari jam 2 siang, jam 10 malam aku baru selesai. Bahkan sampai satpamnya aja nungguin aku selesai latihan baru dia bisa kunci. Oh, itu kenangan manis juga karena ya. saking, iya mungkin mereka juga jarang-jarang ngelihat harpis juga ya di sana. Sebenarnya sih cukup banyak, cuman pada saat tahun aku masuk itu hanya aku satu-satunya harpis di situ, gitu. Tapi ketika berkreasi gitu, ketika memainkan harpa, gimana Mbak Maria menciptakan musik dengan harpa? Terinspirasi dari mana? Apa ketika tergantung suasana mood hati atau gimana? Kalau untuk masalah aransemen musik ataupun hasil dari musik yang aku hasilkan di harpa itu pertama biasanya aku melihat contoh-contoh yang ada di dunia sosial kita pertama. Yang kedua juga bisa dilihat dari media yang sekarang banyak banget, ada YouTube, ada Instagram, ada macam-macam dan itu tuh aku jadiin bahan pemikiran biasanya. Jadi sebelum aku memainkan sebuah lagu, aku ngeliat dulu ini musik mau diarahinnya kemana, mau dijadiin bentuk seperti apa. Karena rata-rata hampir semua musik yang aku mainkan itu adalah hasil dari aransemen aku sendiri. Wow. Ya, dan untuk harpanya baik maupun untuk musik pendukung. Jadi kan aku kan main juga kadang nggak cuma sendiri aja dan solo harpa aja. Ada juga yang bareng orkestra, ada yang bareng sama Minus One, ada yang pakai CD. Nah rata-rata musik-musiknya itu aku yang arahkan gitu. Jadi seperti kayak music directornya gitu. Nanti aku ada temen aku sendiri yang menuliskan itu gitu. Jadi rata-rata aku biasanya inspirasinya itu dari dunia sosial yang aku jalankan selama ini dan dari media mau dibawanya kemana gitu. Dan kombinasi pengalaman-pengalaman tentu ya. Benar. Dari berbagai cerita pengalaman sampai hari ini, pencapaian apa sih yang sudah Mbak Maria dapat di dunia bermain harpa ini? Kalau pencapaian itu selain ada di London juga ada di Indonesia. Kalau di Indonesia aku berhasil menjadi salah satu harpa distributor untuk wilayah Indonesia sendiri. Yang which is sebelumnya belum pernah ada di Indonesia sebagai distributor resmi dan dealer.
Terus yang kedua aku juga bisa mendatangkan orang teknisi harpanya sendiri itu dari Italia ataupun juga dari tempat-tempat lainnya. Dan aku juga bisa mendatangkan untuk regulasi harpa, untuk workshop ataupun untuk masterclass itu dengan orang-orang dari luar yang which is sebelumnya mungkin masih belum ada ya untuk dunia harpa itu sendiri. Gitu. Apalagi di Indonesia ya. Dari berbagai konser yang diikuti atau pagelaran musik gitu atau musik exhibition, ada nggak yang paling berkesan untuk Mbak Maria? Kalau untuk konser, jujur aku waktu itu adalah waktu saya memenangkan yang The Great Hall itu, aku diiringi oleh orkes di sana. Dan di Great Hall juga itu adalah suatu gedung konser yang sangat terkenal di London dan itu adalah mimpi yang tidak pernah terbayangkan gitu. Atau bahkan dreams come true. Iya, dreams come true gitu ya. yang mungkin sebelumnya Nggak pernah nyangka. belum pernah nyangka sih gitu. Dan itu diiringi sama orkes dan orkestra luar sekalian gitu. Dan orang Indonesia yang main di sana ya. Tapi kalau lepas dari rutinitas sebagai musisi, apa sih yang biasa dilakukan seorang Maria Pratiwi di waktu senggangnya? Apa masih main sama musik juga waktu senggangnya? Iya, enggak. Kalau lagi senggang aku paling suka sebenarnya nonton movies ya. Jadi itu relax sih kalau buat aku. Jadi kita bisa mengetahui film-film terbaru, cerita-cerita yang terbarunya segala macam. Terus udah gitu kita juga nggak perlu komunikasi yang banyak karena kan aku kan hampir setiap hari harus bergelut dan ketemu orang baru. Itu kan mengharuskan kita untuk berbicara dengan orang baru terus. Jadi kalau misalnya aku nonton movie itu biasanya membuat aku lebih refreshing soalnya aku nggak perlu komunikasi sama orang. Jadi tinggal apapun yang ditampilkan di movie itu Justru bisa memberikan aku, inspirasi iya bisa baru memberikan ya, inspirasi kadang juga dari musiknya kadang juga dari adegan-adegannya gitu. Iya, keren banget. Kalau misalnya lagi liburan, biasanya tempat favoritnya kemana dan kenapa? Kalau liburan paling suka kemana ya? Sejujurnya sih aku suka pantai kayak Bali gitu. Itu benar-benar rileks sih pastinya. Terus udah gitu suasananya juga beda dari biasanya. Kena sinar matahari karena kita biasanya kan kerja di dalam ruangan. Terus udah gitu keringetannya juga karena kepanasan. Tapi kalau di sana keringetannya rasanya beda. Relax gitu ya. Iya, rasanya relax. Udah gitu makan es krim siang-siang something like that gitu. Benar-benar ya hiburan sih kalau menurut aku. Pernah nggak sih Mbak ngerasa stuck gitu? Bosan sama harpa? Pernah nggak ngerasa gitu? Kalau ngerasa bosen sama harpa, so far belum. Ya. Udah berapa tahun? Sampai sejauh ini hampir 9 tahun Hampir 9 aku tahun bergelut belum dengan bosan. harpa. Iya, cuman aku kan berkarir di dunia harpa kurang lebih baru 3-4 tahun gitu ya. Cuman kalau untuk stuck belum, tapi kadang malah berasa stuck sama ide apa yang harus aku hasilkan ya dengan harpa ini. Makanya kan kenapa aku juga ada main dengan harpa yang kecil ini. Beda Kita ya, juga harpa yang menggunakan kecil sama yang efek. besar ya? Iya. Terus udah gitu ini juga aku bisa bermain sambil berdiri, bisa dengan musik-musik yang berbeda gitu kan. Yang tadinya kita lihat hanya harpa itu duduk, terus udah gitu mainnya cantik gitu. Sedangkan aku yang ini lebih energik gitu. Kadang aku Bisa malah rock and stucknya roll. ide apa lagi nih yang harus aku hasilkan gitu. Supaya orang-orang juga bisa lebih tertarik pertama. Dan mereka bisa puas dengan apa yang aku mainkan gitu. Tapi selain musik gitu, kalau musik mah udah pasti tadi kan aku seorang musisi gitu. Iya. Selain musik tertarik sama bidang apa lagi sih? Masak mungkin apa? Iya. Oh suka masak? Aku suka masak, Wow. suka banget. Justru masak itu, terutama waktu aku kuliah di luar ya, itu adalah my stress relief gitu. Kirain Jadi karena wajib masak atau harus karena daripada beli gitu ya mendingan masak sendiri. enggak, Gitu. justru aku menghabiskan waktu minimal 1 jam sehari di dapur dulu. Khusus untuk masak-masak gitu ya, mencoba resep baru atau apapun gitu. Pokoknya aku bisa ada di dapur yang cukup proper gitu, itu menurut aku udah oke banget lah gitu. Dan aku bisa ngelupain musik, aku benar-benar aku lupa gitu. Dari nada jadi ke bumbu. Iya, bener banget. Oke, ada rencana apa nih di masa depan yang ingin dicapai? Atau mimpi apa di masa depan?
Kalau mimpi khususnya aku pengen, karena aku mengajar juga, pastinya aku pengen membawa murid-muridku untuk bisa melihat dunia luar. Kalau harpa itu bisa menjadi sesuatu gitu untuk kehidupan mereka. Mungkin dari sekedar hobi, kayak aku kan dari sekedar hobi akhirnya menjadi sebuah profesi ya. Nah, aku pengen murid-murid aku juga bisa melihat dunia luar, merasakan musik juga gitu kan dari dunia luar. Yang kedua, kalau untuk aku pribadi, aku pengen orang lebih mengenal aku sebagai seorang solois juga. Aku bisa berada dari panggung ke panggung lainnya dan bisa bermain segala jenis alat musik, hampir semua jenis alat musik, dan bisa menghibur atau mengentertain para pendengar aku. Dan tentunya membagikan semangat kalau Iya. misalnya mau pasti bisa gitu ya. Pasti bisa, Jangan asal minder. kita tekun, disiplin, dan ada kemauan sih. Oke. Apa nih tips yang bisa diberikan untuk musisi-musisi muda yang sekarang sedang berjuang, yakin bahwa menjadi musisi itu berpenghasilan atau menjadi musisi itu punya masa depan? Ya. Apa tips-tipsnya? Kalau tips untuk teman-teman musisi, pastinya yang pertama jangan pernah menyerah atau jangan cepat menyerah gitu. Karena di balik kesusahan yang kamu rasakan sekarang, kayak kita harus latihan berjam-jam gitu setiap hari, pasti akan membuahkan hasil gitu. Yang kedua disiplin, jangan lupa disiplin waktu. Terus yang ketiga kamu juga harus tekun. Jadi kalau kamu menekuni satu bidang, sebaiknya nggak harus musik aja, misalnya di bidang menggambar, ataupun menyanyi, ataupun masak gitu. Harus ditekuni benar-benar. Jadi kalau menurut aku, orang sini kenapa jadi kurang, keluar aura gitunya, karena kurang fokus gitu. Jadi harus fokus menurut aku. Maunya yang mana? Iya, Ada maunya itulah yang mana, dimiliki. ditentuin aja. Setelah kita udah menentukan hal itu, ditekunin aja. Dan Nanti dicintai iya, dan dicintai. Nanti pasti akan menghasilkan sesuatu. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Mbak Maria. Nah, ini harus dijawab cepet nih ya. Oke. Refleksi harus bagus nih. Jika diminta mendeskripsikan dalam 3 kata, maka Maria Pratiwi adalah Unik. 1, 2. Berbakat. Oke. Yes, you are. Yang ketiga, Spontan. spontan. Oke, terima kasih Iya. sekali Mbak Maria sudah berbincang-bincang bersama kami di Jax. Terima kasih Jack untuk undangannya. Aku senang sekali bisa berbagi sesuatu dengan kalian.